Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang Analysis of Variance atau dikenal dengan ANOVA. Namun sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu ANOVA. Analysis of Variance atau ANOVA merupakan sebuah metode statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data atas kelompok-kelompok yang berjumlah lebih dari 2. Lalu, mengapa metode ini disebut dengan Analysis of Variance? Disebut dengan Analysis of Variance karena dalam metode ini, perbandingan varianlah yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis ANOVA. Yang pertama yakni one-way ANOVA atau ANOVA satu arah, dan yang kedua two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Jadi, apa sebenarnya one-way dan juga two-way ANOVA? Oke, mari kita bahas. Oke, kita mulai dari one-way ANOVA. One-way ANOVA ini biasanya digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan yang menggunakan satu faktor di mana di dalamnya terdapat beberapa variabel. Nah, disebut one-way atau satu arah dikarenakan para peneliti dalam penelitiannya hanya berkepentingan dengan satu faktor saja. Dan kemudian one-way ini juga memiliki beberapa parameter, yakni yang pertama, sampelnya berdistribusi normal, kemudian populasinya homogen, dan juga sampelnya tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai two-way ANOVA. Nah, apabila sebelumnya one-way ANOVA hanya memiliki satu faktor saja, maka di sini two-way ANOVA memiliki dua faktor untuk menguji hipotesisnya. Kemudian, two-way ANOVA juga memiliki beberapa parameter loh. Yang pertama, distribusi normal populasi dari mana sampel diambil. Kemudian yang kedua, variabel dependen diukur pada tingkat kontinu. Dan yang ketiga, dua variabel bebas atau lebih dalam dua faktor. Yang keempat, variabel bebas memiliki ukuran yang sama. Dan yang kelima, terdapat independensi pengamatan. Dan yang terakhir, populasinya juga homogen. Selanjutnya adalah aturan pengambilan keputusan dalam Analysis of Variance atau ANOVA. Aturan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan otomatis HA diterima. Artinya, H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Sedangkan HA artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Alasan menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA. Yang pertama, data harus bergejala normal. Distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Dan untuk mendapatkan data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Lalu, yang kedua adalah varians atau ragamnya homogen, di mana setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun, hendaknya tidak terlalu signifikan.
Kesamaan variansi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Asumsi yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Sampel bersifat independen dan bebas. Artinya, individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif, di mana nantinya besarnya perbedaan antara perlakuan dalam satu blok harus sama di semua blok lainnya, yaitu tidak ada interaksi antara perlakuan dan blok. Jadi, selisih misalnya ada dua perlakuan yang ditempatkan di dua blok, maka di blok pertama selisih antara dua perlakuan ini harus sama dengan selisih antar dua perlakuan di blok yang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memahami apa itu ANOVA, fungsi, dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam pengujian data. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.